Pernah dengar nggak sih orang bilang investasi itu sama aja kayak judi? Mungkin kamu sempat mikir, bener juga kan, aku cuma taruh duit dan berharap dapat untung. Tapi sebenarnya mitos itu nggak bener loh. Dan di video kali ini aku bakal bongkar kenapa investasi itu jauh berbeda dari judi. Dan kenapa anggapan seperti itu bisa bikin kamu ragu buat mulai berinvestasi. Di dunia investasi ada banyak mitos yang bikin orang takut buat coba. Salah satunya adalah mitos yang bilang kalau investasi itu sama aja kayak judi. Padahal sebenarnya itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Di video ini aku bakal bahas mitos itu dan memberikan kamu gambaran yang lebih jelas tentang dunia investasi yang sesungguhnya. Tujuan aku di sini adalah untuk memberikan kamu pandangan yang lebih objektif soal investasi, supaya kamu bisa mulai percaya diri dan paham bahwa berinvestasi itu bukan tentang keberuntungan, tapi tentang strategi dan pemahaman yang benar. Banyak banget orang yang percaya kalau investasi itu sama aja kayak judi. Mereka berpikir investasi itu cuma soal nebak-nebak harga saham atau aset dan berharap untungnya bisa lebih besar daripada modal awal. Bener nggak sih kayak gitu? Mungkin kamu pernah dengar, kamu beli saham, kamu beli kripto, itu kan sama aja kayak berjudi. Ada juga yang bilang, ya siapa tahu bisa kaya tiba-tiba dengan beli saham ini atau itu. Mitos ini sangat umum, dan banyak orang jadi ragu buat mulai berinvestasi karena takut terjebak dalam pola pikir seperti itu. Sebenarnya anggapan ini muncul karena banyak orang yang belum memahami dengan benar bagaimana cara kerja investasi. Banyak yang mengira kalau kita cuma mengandalkan keberuntungan, dan kalau saham kita naik, ya untung, kalau turun ya rugi. Padahal itu cuma pandangan sepintas aja. Jadi gini, investasi itu bukan tentang nebak-nebak atau mengandalkan keberuntungan. Dalam investasi, kamu bisa dan harus menganalisis segala sesuatu yang bisa mempengaruhi nilai suatu aset. Itu sebabnya investasi jauh lebih terukur dibandingkan judi yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Fakta 1, riset dan analisis. Kalau kamu beli saham, kamu nggak cuman taruh duit dan berharap harga saham itu naik. Kamu harus lihat dulu kinerja perusahaan, apakah ada potensi pertumbuhan di masa depan, bagaimana posisi perusahaan di pasar, dan faktor-faktor lain seperti tren industri dan kondisi ekonomi global. Semua ini butuh riset dan analisis. Fakta 2, tidak ada keberuntungan dalam investasi. Judi itu nggak bisa diprediksi. Misalnya, kamu main di kasino atau taruhan olahraga, hasilnya itu 100%, tergantung pada peluang dan keberuntungan. Tapi kalau kamu berinvestasi di saham atau instrumen lainnya, kamu bisa melakukan analisis fundamental dan teknikal untuk memprediksi apa yang bisa terjadi berdasarkan data dan sejarah pasar. Fakta 3, manajemen risiko. Salah satu aspek terpenting dalam investasi adalah manajemen risiko. Kamu bisa mengontrol dan mengurangi risiko kamu dengan cara yang lebih cerdas. Misalnya dengan diversifikasi portofolio atau memilih investasi dengan risiko yang sesuai dengan profil kamu. Ini jauh berbeda dengan judi yang umumnya nggak bisa dikendalikan. Contoh gampangnya, Warren Buffett, kalau kita lihat sejarah investasi dia nggak pernah membeli saham cuma karena dia merasa beruntung. Dia melakukan analisis yang mendalam tentang perusahaan-perusahaan yang dia beli. Dan yang paling penting, dia memilih untuk berinvestasi dalam jangka panjang, bukan berharap dapat hasil cepat. Sebagai contoh, mari kita lihat Warren Buffett. Dia terkenal dengan pendekatan investasi jangka panjang. Salah satu filosofi dia adalah beli saham perusahaan yang punya potensi pertumbuhan jangka panjang. Salah satunya adalah investasi dia di Coca-Cola. Buffett melihat keunggulan Coca-Cola dalam pasar minuman dan kemampuan mereka untuk menghasilkan laba yang konsisten. Dia nggak cuma nebak harga saham Coca-Cola bakal naik, tapi dia sudah melakukan analisis mendalam tentang kinerja dan prospek perusahaan tersebut. Kamu juga bisa lihat contoh investor yang lebih muda seperti Peter Thiel,
yang berinvestasi di Facebook di awal-awal perusahaan itu mulai berkembang. Keputusan dia berinvestasi di Facebook bukan karena dia cuma berharap, tapi karena dia melihat potensi besar yang ada di perusahaan tersebut. Bukan hanya investor besar, kamu pun bisa mulai dengan cara yang terukur. Misalnya, kamu bisa coba platform investasi yang mudah diakses, seperti aplikasi yang memungkinkan kamu mulai investasi dengan jumlah kecil. Dengan edukasi yang tepat, kamu bisa belajar cara membaca laporan keuangan perusahaan atau memahami tren pasar yang sedang berkembang. Tips untuk pemula. Nah, buat kamu yang pengen mulai berinvestasi, langkah pertama yang paling penting adalah edukasi. Jangan langsung loncat tanpa pemahaman yang jelas. Mulailah dengan instrumen investasi yang kamu pahami. Kamu bisa mulai dengan reksadana atau saham blue chip yang relatif stabil dan memiliki prospek jangka panjang. Fokus pada strategi, bukan keberuntungan. Jangan cuma berharap keuntungan cepat, investasi itu bukan cara untuk cepat kaya. Ingat, yang penting adalah memahami risikonya, memilih instrumen yang tepat, dan sabar dalam prosesnya. Kalau kamu hanya berfokus pada keberuntungan, kamu akan mudah terjebak dalam spekulasi dan keputusan yang tidak berdasarkan logika. Diversifikasi portofolio. Salah satu strategi yang bisa kamu coba adalah diversifikasi. Jangan taruh semua uang kamu dalam satu saham atau satu jenis aset. Dengan diversifikasi, kamu bisa mengurangi risiko kerugian besar, karena aset kamu tersebar di beberapa instrumen yang berbeda. Pakai platform yang tepat. Dan jangan lupa gunakan platform investasi yang transparan dan menyediakan data yang jelas. Banyak aplikasi sekarang yang mempermudah kamu untuk mengakses data pasar, laporan keuangan perusahaan, dan bahkan analisis teknikal. Jadi kita bisa simpulin kalau investasi itu jauh berbeda dari judi. Investasi itu tentang strategi, edukasi, dan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Kamu bisa mengendalikan risiko dan membuat keputusan yang cerdas berdasarkan data dan riset, bukan cuma mengandalkan keberuntungan. Kalau kamu pengen mulai berinvestasi dengan cara yang lebih terukur dan bijak, jangan lupa buat subscribe channel ini, aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau komentar, tulis aja di bawah, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga kamu jadi lebih paham tentang dunia investasi dan nggak ragu lagi buat mulai. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar.